Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aderian 29. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, saya akan mereview pemasangan lampu Hapak MP1 20 watt di Yamaha NMAX lama atau NMAX Old. Untuk pemasangan seperti biasa ya, di bagian segitiga. Nah, untuk hasil pemasangannya kurang lebih seperti ini. Dan untuk bracket, selalu kita buatkan antara dua bracket ya. Jadi satu bracket segitiga, satu lagi bracket Duromoto M1 atau D2 laser, supaya bisa memposisikan di saat pas kita memposisikan cahayanya jika kurang naik atau kurang turunnya. Karena jika kita menggunakan bracket bawaan dari Hapak MP1, maka tidak bisa kita setel untuk ketinggian dan kerendahan cahayanya. Tidak lupa juga di bagian relay set selalu kita pasangkan ya. Jadi di saat pas instalasi selalu kita rangkaikan relay set supaya untuk memaksimalkan cahaya. Dan juga jika ada masalah di lampu ataupun instalasinya, maka tidak langsung ke bagian motornya. Karena di bagian sikring positif aki terdapat kabel aki 12 volt positif. Dan kebetulan untuk pemasangannya di sini satu paket lengkap ya, dengan saklar kiri Vixen original yang sudah kita buatkan PNP ke Yamaha NMAX lama atau NMAX Old. Di bagian saklar kita pergunakan saklar Duromoto yang versi premiumnya untuk low beam warna kuning dan high beam warna putih. Dan di sini jika kita menyalakan high beam, maka yang nyala bersamaan di lampu Hapak MP1 akan berfungsi berbarengan dengan lampu jauh bawaan motor. Nah, di sini ada satu kabel ya. Ini fungsinya untuk menyalakan yang nyala bersamaan di lampu Hapak MP1 yang langsung masuk ke bagian relay set. Dari saklar Duromoto, di sini kita buatkan soket seperti ini ya. Jadi untuk warna cahaya putih dan cahaya kuningnya. Ya, jadi untuk pemasangan tidak ada yang dikupas kabel sama sekali, dari bawaan motor 100% PNP sudah kita buatkan seaman mungkin. Nah, seperti biasa ya di bagian relay set, kenapa selalu kita pasangkan 3 relay? Karena di saat pas kita menyalakan satu warna kuning, maka yang nyala adalah relay sebelah kiri. Pas kita menyalakan high beam warna putih, yang nyala adalah atau berfungsi relay yang sebelah paling kanan. Dan yang jika kita menyalakan yang nyala bersamaan atau high beam, itu yang berfungsi adalah relay yang di bagian tengah. Nah, di sini ada soket dari driver Hapak MP1. Sudah kita buatkan soket seperti ini, PNP. Kita di sini langsung ya masuk ke bagian relay set. Jadi tanpa ada pemotongan kabel sama sekali, dan penempatan drivernya kita pasangkan di bagian sini. Dan di bagian depan, di sini ada soket ya. Jadi soket kabel warna hijau. Ini untuk pemutus lampu utama positif. Dan ini ada soket warna biru, ini untuk pemutus lampu senja. Jadi lampu utama bisa dibuatkan on off, dan lampu utama juga bisa langsung kita nyalakan di bagian pas beamnya. Nah, di sini yang terpenting adalah ada satu kabel. Di sini kita buatkan untuk input menuju ke saklar Duromoto. Karena untuk memfungsikan lampu Hapak MP1 maka butuh input positif. Nah, supaya tidak ada pemotongan kabel sama sekali, di sini kita buatkan soket ya, soket 2 pin sama seperti dengan soket yang ada di senja di bagian headlamp, maka PNP seperti ini ya. Jadi di sini ini bisa lepas pasang ya, karena di sini ada karet, maka walaupun lepas kontak on dia ada positif 12 volt, maka tidak akan korslet, ataupun pas kita nempel ke bagian bodi atau sasis masa tidak akan korslet. Nah, di sini ya. Jadi selalu kita himbau jangan sampai lupa untuk pemasangan sikring di bagian aki positif yang masuk ke bagian rangkaian relay set. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan rangkaian lampu Hapak MP1 relay set saklar kiri Vixen, saklar Duromoto yang telah saya sampaikan. Oke, lanjut kita akan rapikan dulu untuk pemasangan bodinya. Lanjut kita akan pengetesan cahayanya di outdoor atau di luar ruangan. Jangan kemana-mana. Oke, setelah pemasangan bodi semuanya rapi, kita langsung tes seperti biasa di bagian output cahayanya seperti apa. Dan di sini untuk low beamnya pergunakan warna kuning. Yuk kita nyalakan low beamnya. Nah, ini untuk low beamnya warna kuning. Ini tampak posisi bagian sini ya. Jadi walaupun posisi itu agak sedikit ngepres di bagian dagu, tapi cahaya tetap keluar secara maksimal, gak ada yang tertutup sama sekali. Karena kita memposisikan sepresisi mungkin supaya tidak mentok juga di bagian spakbornya. Nah, tidak jelas ya, ini posisi sebelah kiri seperti ini. Nah, ini untuk tampak cahayanya low beam warna kuning. Kita coba high beam warna putih.
Ini untuk high beamnya, sangat tajam sekali ya. Matikan yang warna putih, nyalakan lampu utama. Nah, kebetulan memang lampu utama sendiri masih standar ya, jadi cahaya tidak begitu terang. Kita bedakan dengan penambahan cahaya lampu habak MP1 di bagian segitiga, low beam warna kuning. Nah, sangat jauh banget ya. Jadi untuk cahaya kuning sendiri biasanya di saat pas kabut atau hujan di malam hari, dan untuk harian pun juga tidak masalah ya. Karena untuk cahaya sendiri untuk penerangan, karena di bagian lampu standar NMAX lama atau NMAX Gold itu kurang terang. Nah, ini posisinya seperti ini ya. Ini tampak depannya. Coba matikan lampu utama. Nah, ini hanya lampu yang di bawah saja. Matikan semua coba lampu utamanya. Nah, ini hanya yang di bawah. Karena saklar kiri sudah menggunakan saklar kiri fiction, maka lampu utama atau lampu standar dari Yamaha NMAX lama atau NMAX Gold itu bisa kita matikan total ya. Jadi seperti ini. Jadi jika kita memasang saklar kiri fiction yang sudah PNP ke NMAX lama atau NMAX Gold, itu fungsi di saat pas pagi hari kita kontak-kon itu alangkah baiknya kita matikan semua, langsung kita nyalakan di bagian starternya, karena supaya tidak ada beban sama sekali di bagian lampu utamanya atau di bagian lampu senja. Nah, kita coba nyalakan yang warna putihnya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini cahayanya ya. Jadi tetap untuk cahaya tidak tertutup sama sekali di bagian dagunya. Oke ya, terlihat jelas, tidak ada yang terpotong untuk cahaya warna putihnya. Ini untuk hasil cahayanya. Ini posisi untuk lampu utama standar dari Yamaha NMAX lama atau NMAX Gold itu off ya. Kita coba nyalakan dulu lampu standarnya. Nah, jadi nggak terlalu ngefek ya. Coba matikan lampu putihnya yang jauh, langsung pass beam. Nah, jadi pas kita nyalakan di bagian pass beam atau high beam, itu yang nyala bersamaan di lampu habak MP1, dan lampu jauh yang di dalam lampu utama itu berfungsi untuk cahaya seperti ini, dan posisi tampak depannya seperti ini. Off, pass beam lagi. Nah, jadi sangat berfungsional banget. Sangat fungsional banget ya. Bisa pas kita nyalakan pass beam, nyala bersamaan di lampu habak MP1 dan lampu jauh di bagian lampu utama atau lampu standar NMAX lama atau NMAX Gold. Nah, di sini kita coba off kan lampu utamanya. Nah, kita nyalakan untuk low beam warna kuning di habak MP1. Kita coba tes untuk high beam warna putihnya. Untuk hasil saya seperti ini. Kita off kan dulu, langsung kita nyalakan lampu utama plus high beam. Nah, jadi untuk instalasi sendiri kita tidak pernah memotong atau mengupas kabel original ya, bawaan dari motor. Karena apa? Kita mengutamakan untuk penambahan soket se-PNP mungkin 100%, supaya bawaan dari bawaan dari motor itu tetap aman. Teman-teman bisa melihat dari segi instalasinya seperti apa. Nah, jadi untuk pemasangan sendiri alangkah baiknya ya. Jadi jika memang belum ada dana untuk pemasangan lampu proji, boleh kita memasang lampu tambahan seperti habak MP1 seperti ini. Tetapi jika kita memasang lampunya saja, itu agak sedikit rawan ya. Jadi disarankan satu paket dengan relay set, saklar 2 mode di spion, dan juga di bagian bracket segitiga. Yang seperti biasa di bagian bracket segitiga sendiri selalu kita ada penambahan bracket Duromoto M1 untuk pemasangan di bagian baut belakang, supaya memfungsikan di saat pas kita untuk penyetelan ya, cahaya naik atau turunnya. Nah, tapi di sini untuk saklar kiri fiction sendiri sifatnya opsional, tidak harus ganti mulai sekarang. Tapi jika suatu saat kalau untuk pemasangan proji khususnya, itu disarankan wajib menggunakan saklar kiri fiction atau saklar pulsar 135 original. Disarankan original ya, jangan memakai yang KW atau yang biasa, karena kalau untuk jangka panjang, jika ada trouble atau masalah di bagian saklar, bisa bermasalah di bagian instalasi lampunya. Nah, untuk cahaya sendiri tidak harus menggunakan warna kuning, bisa juga menggunakan warna putih ya. Ya, ini kan sesuai request saja. Ya, jadi jika kita menonaktifkan lampu habak MP1, ini hanya menyala di bagian lampu standar Yamaha NMAX lama atau NMAX Gold. Ini posisi menyala di lampu habak MP1 low beam warna kuning, high beam warna putih. Ini posisi high beamnya seperti ini. Ini posisi off semua, tanpa ada yang menyala sama sekali.
Pas kita menyalakan di nomor 0812 2750 7229, atau teman-teman bisa datang ke lokasi ya. Lokasi workshop kami berada di daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Rawabunga 15, RT 1 RW 2 nomor 167, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondokaren, Tangerang Selatan. Ataupun teman-teman bisa searching di map lokasi kami yang bernama Rian Aksesoris Motor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten tentang perlampuan, khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.